Bicara soal politik itu tidak pernah habisnya, tidak pernah mati ya. Justru selalu ada kejutan-kejutan yang membuat kita selalu bertanya-tanya ada apa dengan politik di negara kita, di negeri kita, ada apa dengan para elit kita, bagaimana mereka berkontestasi dalam panggung atau gelanggang suksesi kepemimpinan yang tentu tidak main-main. Ini bicara tentang kontestasi RI1 atau Republik Indonesia. Nah, semua tahu ya, yang tertarik dengan persoalan politik terkait dengan dinamika yang terjadi pada kontestasi, khususnya komposisi capres dan cawapres ya. Dengan pertarungan ya tentu tidak mudah untuk memahami tentang motif-motif pertarungan yang kebanyakan para elit saja yang tahu sebenarnya. Kita-kita yang di akar rumput atau di masyarakat bawah ini seringkali tidak akan pernah tahu tentang hal itu ya. Tapi oke lah, kita coba ikut juga nimbrung dalam perbincangan-perbincangan politik di negeri kita. Kasus terkait dengan MK dan juga peradilan Mahkamah Etik ya, MK dengan tuduhan-tuduhan terkait dengan hadirnya semacam dinasti politik, bagaimana terah Jokowi atau rumpun dinasti politik keluarga Jokowi dipandang secara negatif ketika kemudian menghadirkan Gibran sebagai cawapres ya, dan ini sangat mengguncangkan panggung perpolitikan di Indonesia, bahkan sangat menarik karena adu banteng ya. Saya menyebutnya itu sebagai adu banteng antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan kadernya Jokowi ya. Tentu ini mengagetkan kita semua. Sampai hari ini orang bisa menduga, membangun asumsi-asumsi terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik layar semua itu. Tapi nantilah kita akan bicara-bicara soal itu. Tetapi yang saya ingin kedepankan di sini adalah berbicara tentang dinasti politik ya. Apakah dinasti politik itu negatif atau positif itu bergantung pada motif ya. Jadi motif itu adalah tujuan dasar dari hadirnya konstruksi dinasti politik. Sebenarnya ketika bicara tentang dinasti politik itu tidak ada negatifnya ya. Dari dulu ya kita bicara tentang politik itu adalah konsep yang mulia, konsep yang baik ya. Yang tidak baik adalah dinasti apolitik ya. Jadi apolitik dengan politik itu berbeda. Politik itu plus ya, apolitik itu negatif. Jadi kalau kita bicara tentang dinasti politik ya harus dinasti politik. Tapi saya ingin melihat begini ya. Kalau memang pandangan atau pikiran masyarakat itu berbicara tentang dinasti politik itu sesuatu yang negatif, tentu agak sulit kita nalar karena dalam konteks kerangka pikir politik di negara kita ini sebagai dalam konteks paradigma negara demokrasi, sulit mau mengatakan memberikan pembenaran terjadi yang namanya dinasti politik ya. Bahkan sebenarnya dinasti politik itu saya katakan tadi itu satu konsep yang konstruktif ya. Nah, jadi tidak ada yang negatif. Yang negatif adalah ketika apolitik. Nah, konsep politik itu kan konsep yang sangat legitimate ya, sah, di mana mekanisme tentang menghadirkan legitimasi terhadap kekuasaan itu melalui sebuah proses di mana rakyat menentukan. Jadi sebenarnya rakyat itu punya kedaulatan yang sangat kuat, sangat tinggi untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai di kursi Republik Indonesia yang akan menahkodai bahtera perjalanan Republik Indonesia ini. Jadi kalau kita berbicara tentang dinasti politik, ya siapapun di negara ini memiliki hak ya untuk bisa mencalonkan dirinya ya untuk hadir dalam berkontestasi. Nah, ketika kita berbicara tentang terah Jokowi, ya ini menarik ya karena kasusnya belum pernah terjadi di Republik ini bahwa ada kader atau apapun anggota partai yang dulunya diusung menjadi jagoan, bahkan sekarang kemudian menarik pendukungnya untuk kemudian berseberangan secara tajam. Ya, ini akan kita lihat bagaimana ke depannya. Tapi sekali lagi berbicara tentang dinasti politik ini, teman-teman, kita berbicara tentang apa yang kita sebut sebagai dinasti kesejahteraan.
sepanjang semuanya motif dasar, ya, siapapun dalam garis keturunan manapun, ketika memiliki satu itikat yang baik untuk membangun kesejahteraan di negara ini, berapa keturunan pun itu tidak akan pernah masalah, ya. Jadi kita mesti memberikan dukungan kepada siapapun, dinasti manapun, terah manapun yang memang punya tujuan adalah bagaimana menciptakan masyarakat adil dan makmur, jadi bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi inilah yang sebenarnya kita mau bilang dinasti apolitik melawan dinasti kesejahteraan, ya. Jadi saya secara pribadi dalam pandangan ini mau mengatakan bahwa sejauh para politisi itu adalah hadir dalam rangka untuk membela, membangun kekuasaan, kekuatan untuk membangun Indonesia ini lebih baik lagi, ya dia harus berkompetisi, ya. Dia harus masuk dalam gelambang suksesi untuk menghadirkan atau menerima tongkat estafet atau kepercayaan publik untuk membawa negeri ini ke arah kesejahteraan. So buat saya adalah mau dinasti politik, mau dinasti apapun, yang jelas adalah muaranya dinasti kesejahteraan. Siapa yang ingin melawannya? Kita akan bincang terus-menerus, ya teman-teman, dalam dinamika politik Indonesia yang memberi warna baru bagi kita, ya, dan tentu menarik.